La ilaha illallah. Disuruh kita tu berasa dilihat, selalu berasa dilihat, selalu berasa ditatap, selalu berasa diperhatikan. Allah selalu ngelihat kita, baik kita berasa ataupun enggak berasa. Allah selalu memperhatikan kita, baik kita berasa ataupun kita enggak merasakannya, kita menyadari ataupun enggak menyadarinya. Allah selalu ngelihat, Allah selalu merhatiin, Allah selalu menatap, Allah selalu menyorot kita, selalu kita yang di center, selalu kita yang disorot. Tapi kalau kita merasakan hal itu, selalu merasa dilihat, selalu merasa ditatap, sadar lagi diliatin, sadar lagi ditatap, nah itu faedahnya balik buat kita. Atau orang kafir yang ghafil, yang lalai, yang jauh dari Allah Ta'ala juga dilihat, diperhatiin, ditatap oleh Allah Ta'ala, tapi mereka nggak merasakan. Tapi ketika kalau kita muslim mukmin berasa dilihat, berasa lagi ditatap, berasa lagi diperhatiin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu al-faedah aidah alaina, faedahnya balik ke kita. Kenapa? Kita bakal memiliki sifat malu, kita akan meningkat kadar yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bakal jauh dari hal-hal yang buruk, dari kemaksiatan. Hakada, seperti orang tuh hidup di ruangan yang penuh CCTV. Di depan CCTV dia nggak berani macam-macam, nggak berani berbuat yang enggak. Tahu oh ini CCTV, nyala kelap-kelip CCTV-nya. Atau CCTV-nya ditutupin sama apa namanya, ada penutupnya. Dia tahu di balik kotak itu ada CCTV. Atau CCTV-nya di balik cermin, dia tahu di balik cermin itu ada CCTV. Dan ketahuilah makhluk semuanya CCTV-nya Allah. Ini tembok, ini bumi, itu CCTV-nya Allah. Sadari itu. Bahkan bukan cuma itu doang, sampai tangan kita pun juga di balik tangan tuh ada CCTV. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman tentang bumi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak itu bumi bakal dibuka filenya, dia membuka filenya dia memberitakan berita-berita yang terjadi, yang dilakukan di atasnya. Jadi ini bumi, di bawah kita ini CCTV. Subhanallah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita menjadi CCTV. Oh, selama ini tangan kita menyaksikan kita. Sampai di balik kulit, bukan cuma tangan, seluruh anggota tubuh. Di balik kulit kita itu ya, bukan cuma pori-pori, CCTV di balik kulit kita ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, kenapa kamu menjadi saksi kepada kita? Menjadi saksi sebab dia menyimpan CCTV, ada beritanya di data di balik kulit. Qalu antaganallahu alladhi antaga kulla syai'. Kita disuruh bicara oleh Allah Ta'ala, mana Allah membuat segala sesuatu, bisa mampu membuat segala sesuatu berbicara. Menjadi saksi, menjadi CCTV. Itu tidaklah seseorang itu dia berazan, melainkan tuh nggak ada suaranya sampai didengar oleh apapun juga, mau itu pohon, mau itu batu, mau itu manusia, mau itu jin, mau itu dedaunan, bebatuan, melainkan itu akan menjadi saksi buat dia di hari kiamat. Menjadi CCTV itu pepohonan. Di balik kulit pohon ada CCTV. Di balik kulit tiang ada CCTV. Di balik karpet ada CCTV yang ngedata kita. Baju kita itu juga menjadi saksi, menjadi CCTV. La ilaha illallah. Cuma kita sadar atau enggak? Orang bodoh enggak menyadari. Orang cerdas menyadari, ya jangan macam-macam loh, dilihat loh. Jangan macam-macam. Jangan bikin yang enggak-enggak, jangan ngomong yang enggak, didengar, dilihat. Berasa tahu dirinya dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah Ta'ala setitik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Satu titik aja terdeteksi, bisikan semut aja terdeteksi. Tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bayangin, CCTV-nya ada di jantung kita, CCTV-nya ada dalam kepala kita, CCTV-nya di balik bola mata kita, hatta bola mata kita, hatta pendengaran kita itu menjadi CCTV. Yang kita dengar, yang kita lihat, mata kita itu menjadi CCTV, ada datanya semuanya. Nah, terus manfaatnya apa? Kalau dia selalu berasa dilihat, maka dia nggak bakalan malas-malasan ibadat. Allah lagi liatin saya, Allah lagi perhatiin saya, dia bakal rajin beribadat. Kalau kita berasa malas dalam taat atau ada kecondongan kepada maksiat, ingetin nafsu kita bahwasanya Allah lagi mendengar engkau, Allah sedang menatap melihat engkau, Allah mengetahui bisikan hatimu yang kau sembunyikan ataupun yang kau tunjukkan. Seandainya karena kekurangan kita, karena ghaflah kita yang udah kelewatan, ingatan ini, peringatan ini nggak berguna, tetap nggak ngaruh. Karena tuh hati tuh terlalu bodoh, terlalu jauh, hijabnya terlalu tebal, keraknya terlalu tebal. Maka ingatkan tentang posisi dua malaikat. Ma'yal idh yatalaqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu dua malaikat yang saling mencatat. Mereka mencatat apa aja yang kita ucapin, apa aja yang kita omongin, apa aja yang kita lihat, apa aja yang kita dengar. Itu semua di apa namanya, didata. Nggak ada yang luput dari pencatatan dia. Mencatat semua data. Ayal fidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Nggak ada ucapan apapun melainkan tuh itu diperhatikan, dilihat, dicatat oleh raqib atid, kebaikan ataupun keburukan. Diingetin keberadaan malaikat, nggak ngaruh juga, nggak berbekas juga. Maka ingatkan akan kematian yang udah dekat. Kematian itu adalah sesuatu gaib yang ditunggu-tunggu, yang terdekat datangnya. Adzal maut agrabu ghaibin yuntazar. Sesuatu yang gaib, yang ditunggu-tunggu, yang datangnya paling cepat. Kenapa? Sebab datangnya nggak diduga-duga dan pasti datang. Tulu'atin garib. Takutin tuh nafsu. Ini nafsu kita nih yang bengal, mesti ditakutin akan serbuan kematian yang bisa menyerbu ketika kita lagi lalai, ketika kita lagi tidur, ketika kita lagi lengah. Lengah dalam hal apa? Lengah lagi maksiat, lengah lagi lalai dari kepada Allah, lagi lupa kepada Allah, lagi ghaflah. Sebab tuh kalau kematian menjemput kita sedangkan ini nafsu dalam keadaan yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala, maka itu nafsu berpulang dalam keadaan nyesel, penyesalan yang nggak ada habisnya. Ditakutin kagak manfaat juga, maka ingatkan, sebutkan apa janji Allah bagi orang yang taat kepada Allah. Allah menjanjikan apa? Yang taat dijanjikan pahala. Ini tujuannya kan, ingatan ini tujuannya adalah untuk nyemangatin kita taat, untuk ngerem kita dari maksiat. Itu tujuannya ingatan ini. Gak mempan juga dilihat Allah, gak cukup. Diingetin malaikat nyatet, gak cukup. Itu Sayyidina
Utsman bin Affan. Itu sampai beliau kalau mau masuk ke hammam, itu beliau dia gelar sorbannya nih, dia gelar di depan pintu kamar mandi di luar. Dia bilang, intazira hahuna hatta arji'a ilaikuma. Tunggulah di sini wahai kedua malaikat yang mulia, tunggulah di sini sampai saya balik lagi, saya keluar. Berasa dikawal, ada yang mencatat, berasa dia malu. Sayyidina Utsman bin Affan. Ada wahid minas salihin, itu ketika dia munajat di malam hari di tempat-tempat yang mulia, itu dia bilang, wa sawatah wa in ta'fu anni, wa sawatah wa in ta'fu anni, wa sawatah wa in afawt anni. Betapa malu, kebongkar bobroknya saya, kebongkar boroknya saya, kebongkar jahatnya saya. Walaupun saya dimaafin, tapi tetap malu. Walaupun udah dimaafin, tapi malu sama Allah Ta'ala. Itu udah bikin salah kepada Allah Ta'ala, walaupun dimaafin. Wa sawatah. Ibaratnya orang yang malu, udah kelihatan auratnya, walaupun udah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata di antara mereka tuh yang kalau berjalan ke rumahnya tuh, dia pilih jalan memutar. Loh, rumah kamu di sini, kenapa nggak lewat sini? Malah lewat muter lebih jauh. Enggak, itu di situ tuh dekat batu situ tuh, dulu saya pernah maksiat kepada Allah Ta'ala, saya malu lewat situ lagi. Dia milih jalan muter, malu lewat situ. Semuanya punya malu, yang nggak punya malu cuma kita doang. Malu buat maksiat, malu males-malesan taat, masih pengen maksiat juga, masih males buat taat juga, ingatkan akan kematian. Ya, sebab kalau kematian menjemput kita, taat kita lagi lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita rugi, menyesal penyesalan yang gak ada akhir. Itu dibilang, setiap keadaan yang kamu ingin kematian mendatangimu saat engkau dalam keadaan tersebut, maka perbanyak. Ente mau mati lagi sujud, ya banyakin sujud. Mau mati lagi sujud, nggak pernah sujud. Mau mati lagi sholat, ya sering-sering sholat, banyakin sholat. Mau mati lagi nuntut ilmu, ya nuntut ilmu. Jangan berhenti nuntut ilmu. Yang sering-sering maksiat, awas kematian menjemput dia lagi maksiat. Nggak mempan juga, ingatkan tentang janji Allah, pahala bagi orang yang taat, dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang maksiat, diancam dengan azab yang pedih. Bilang kepada nafsu, tuh orang cerdas adalah yang ngomong sendiri. Orang cerdas yang ngomong sendiri. Gimana maksudnya ngomong sendiri? Ngomong kepada nafsunya, selalu menasehati nafsunya sendiri. Itu orang cerdas. Ironisnya diartikan sekarang itu orang sebagai orang yang nggak berakal, atau orang gila, atau orang yang punya gangguan jiwa. Nah, itu orang cerdas. Orang cerdas selalu dia berbicara menasehati nafsunya sendiri. Itu orang cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu ay hasabaha. Orang cerdas adalah
yang mengintrospeksi, yang selalu berbicara, selalu mengultimatum, selalu menasehati, selalu menghitung dirinya sendiri, menghisab dirinya sendiri. Itu orang cerdas. Imam Al-Haddad dia bilang, ya nafsu, hadha alladhi ta'tinahu ajabu ilmun wa aqlun wa la nuskun wa la adabu. Wahai nafsuku, ini yang bikin kamu ujub, ngerasa diri hebat, kagum kepada pencapaian nafsu tersebut. Apa sih yang kamu kagum? Oh, punya ilmu. Ilmu apa yang membuat engkau merasa hebat apabila ilmu tersebut tidak diiringi dengan nusuk, dengan benar, dengan hidayat, dengan ibadat, dengan adab? Apa yang bikin ujub? Ilmu tanpa diiringi dengan pengamalan. Orang cerdas tuh yang bicara dengan nafsunya. Ya nafsu, wahai nafsu, bilang kepada nafsunya, ma ba'dal maut min musta'tab wa ma ba'da dunya min dar ilal jannah win nar. Ada fil Ghazali. Ini dari kitab Bidayatul Hidayah. Ini dari potongan ini dari Bidayatul Hidayah. Ingatkan, bilang kepada nafsu, wahai nafsu, setelah kematian tuh udah nggak ada nggak ada kelelahan, nggak ada letih lagi, nggak ada kesusahan lagi setelah kematian. Khalas, ente capeknya ya sekarang. Begitu mati ya udah khalas, selesai urusan. Kesempatanmu ya sekarang ini. Sebelum mati, setelah kematian hilang, luput. Setelah dunia nggak ada tempat tinggal kecuali surga atau neraka. Silakan wahai nafsu, pilih buat dirimu. Ente mau di mana? Kalau engkau mau taat, maka berujung keberuntungan dan keridhaan Allah dan abadi di surganya Allah, memandang, menatap kepada Allah yang maha pemberi anugerah. Tapi kalau ente mau, kalau ente berkehendak pengen maksiat, asal tahu aja berujung kepada kehinaan, kehancuran, kebinasaan, murkanya Allah, dan terharamkan dari kebaikan, abadi di dalam api neraka. Nah, kita ini disuruh alij nafsak bihadhil adhkar, obatin dirimu, siasatin dirimu, nafsumu kamu siasatin dengan ingatan ini, dengan muraqabah. Itu ada bermacam-macam, berasa dilihat Allah, berasa dilihat, diperhatikan, dicatat, diawasin oleh malaikat, begitu. Berasa akan datangnya kematian, begitu, tentang pahala Allah. Semakin semangatin deh, kita siasatin nafsu kita dengan hal-hal yang semacam ini, bihadhil adhkar. Ketika dia malas-malasan taat, ketika dia condong kepada maksiat dan syahwat. Sebab ini termasuk obat yang bermanfaat untuk penyakit batin. Ini resepnya untuk penyakit batin tuh, sesuai dengan urutan yang disebutkan tadi. Wa inthar min qalbik inda istish'arik anna Allah yarak hayaan minhu yamna'uk an mukhalafatih. Wa yahmiluk ala tashmir fi ta'ati fa indak syai' min haqaiqil muraqabah. Seandainya ketika engkau membayangkan dilihat oleh Allah terus berasa malu, bukan cuma sekedar berasa malu, rasa malu yang mencegah engkau dari pelanggaran, rasa malu yang mendorong engkau untuk semangat taat kepada Allah, berarti kamu punya sesuatu, punya modal gede. Apa? Dari hakikat muraqabah. Seandainya tuh muncul sifat malu kepada Allah yang bersumber dari hati kita, ketika kita ngebayangin lagi dilihat, lagi ditatap oleh Allah, timbul rasa malu kita. Malu bukan cuma sekedar malu doang,
makhluk yang asli, bukan makhluk yang abal-abal. Makhluk yang asli itu yang mencegah kita dari pelanggaran, yang mendorong kita buat taat. Ini label makhluk. Ini label makhluknya asli atau KW. Kalau obat yang benar ngaruh. Tapi kalau obatnya tepung, ya nggak ngaruh. Begitu juga rasa malu. Kalau rasa malu kita benar, itu mencegah kita dari pelanggaran, menyemangati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal muraqabah, hadhil muraqabah merupakan magam, kedudukan yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling agung, yang paling tinggi di sisi Allah taala. Ini termasuk magam al-ihsan. Magam al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kita beribadat seolah-olah melihat majikan kita, melihat pencipta kita. Beribadat seolah-olah melihat Allah. Oh, saya nggak ngelihat Allah, tapi saya berasa lagi diliatin sama Allah. Kalau yang pertama, beribadat seolah-olah melihat Allah, ada teramat agung. Gak bisa mencapai magam yang tertinggi tersebut, maka yang di bawahnya berasa dilihat oleh Allah, berasa diperhatikan, berasa ditatap, berasa dipantau oleh Allah Ta'ala. Rasakan kalau kita lagi dipantau. Termasuk minal azkar yang dianjurkan oleh para salafus salih, di antaranya dianjurkan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Hasan bin Salih Al-Bahr. Begitu juga diwasiatkan oleh para a'immatut tasawuf, a'immatus sufiyah. Mereka mewasiatkan azkar yang membangkitkan, merawat perasaan muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Adalah zikir Allah ma'i. Allah ma'i. Allah nazir ilai. Allah garibun minni. Allah ma'i. Allah syahidi. Allah nazir ilai. Allah garibun minni. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nazir ilai, Allah garibun minni. Hingga diriwayatkan dengan beberapa riwayat juga, Allah ma'i, Allah indi, Allah nazir ilayya, dengan beberapa alfaz. Allah syahidi, Allah garibun minni. Berasa dilihat oleh Allah, berasa kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang tuh mukminin, dia beriman bahwasanya nggak ada yang luput dari pantauan Allah, apapun juga di langit ataupun di bumi. Setiap orang beriman mengetahui bahwasanya Allah bersama dia dimanapun dia berada. Nggak ada yang yang luput dari gerakan kita ataupun diamnya kita. Tapi berasa selalu dilihat, Nah ini hadza huwa syan. Itu kehebatan. Berasa selalu dilihat. Perasaan ini itu yang agung. Itu yang memupuk yakin hingga berkembang pesat. Dia bakal merasakan buahnya. Minimal tuh buahnya itu, dia tidak bakal melakukan antara dia dengan Allah, nggak bakal melakukan amalan yang malu untuk dilihat oleh orang salihin, oleh orang. Dia malu melakukan amalan yang kalau dilihat oleh manusia aja dia malu, apalagi kalau dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza aziz, yang kayak begini ini langka. Tapi di balik itu, di atasnya lagi lebih langka lagi. Hingga seorang hamba tenggelam dengan Allah.
hingga sirna dari hatinya segala sesuatu selain Allah. Ghaba 'anil wujud kulluh. Sirna dari dalam hatinya seluruh alam semesta. Segala sesuatu selain Allah sirna, hanya Allah Ta'ala.